Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pasya DTN. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, and subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan infonya. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai apakah Marc Marquez bisa juara dunia MotoGP 2024 bersama Gresini Racing. Ya tentu kemarin kita lihat tes lah waktu hari Selasa lah, gue kadang nonton juga nih, lihat aksi Marc Marquez. Cuma kalau yang gue lihat feelingnya orang pada kemarin hasil tes pramusim MotoGP 2024, Marc Marquez itu berada di posisi keempat lah dengan catatan waktu 1 menit 29. Nah ini membuat mungkin pasti Marc Marquez ini ancaman ya mungkin bagi Francesco Bagnaia, Jorge Martin, terus juga Marco Bezzecchi juga. Ya tentu ini emang apa ya, kalau bicara emang apa, Marc Marquez kan emang kalau sekarang yang disorot kan mungkin sama wartawan Marc Marquez kan mungkin karena dia 8 kali gelar juara dunia, maupun gua kurang respect ya dalam arti mungkin dalam arti kan gue ini hatersnya Marc Marquez lah, dalam arti dia kan sering towing terus ke pembalap lain, ke Francesco Bagnaia, ke Rossi juga sering sampai ya mungkin emang hebohnya sih 2015. Gue kadang udah benci juga sih gue sama Marc Marquez, cuman ya mas semenjak itu dia kan pindah tim ya, di tahun depan udah pindah ke Gresini Racing Ducati yang dulunya punya Fausto Gresini lah, yang sekarang dikembangin istrinya ini Nadia Padovani lah. Ya tentu emang nih peluang Marc Marquez juara dunia MotoGP 2024 ini terbuka lebar sih sebenarnya menurut gue. Dia potensinya masih ada, terus juga mungkin ya emang kemarin gue lihat di berita kadang dia ampam ya, cedera tangan ya, mungkin itu sih emang. Tapi gue nggak tahu apakah dia performa atau enggak ya. Tapi yang jelas kalau Marc Marquez pakai moto Ducati, wah udah ngeri, pasti udah itu bukan lagi ini ancaman ya. Emang kalau emang Marquez juga dibilang kayak baby alien, ada mati dia kan kuat banget walaupun dia sering cedera, sering mungkin terjatuh terus ya, mungkin high set terus, tapi dia tetap bangkit sih, nggak cengeng sih. Emang gua salut sih sama dia, walaupun gua haters sama Marquez ya beda gua. Mungkin ya emang sih kalau Marquez di Ducati pasti orang berharap dia pasti juara dunia di tahun depan. Cuman kan lawan yang sekarang nih di Ducati nih mungkin berat juga emang. Nah ini emang mungkin ini harus diwaspadai oleh Jorge Martin ya, dalam arti kan belum kesampaian juara dunia lah, dalam arti dia harus mewaspadai Marc Marquez ini kan. Ya selain itu juga kan ada mungkin yang ini kan Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, terus Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia juga mau wanti-wanti nih dengan kehadiran Marc Marquez inilah, dalam arti dia bisa menebar ancaman juga sih. Ya mungkin kita kalau lihat aksi Marc Marquez kan dari dulu ya identiknya dengan Honda lah, dalam arti kan dari tahun 2013 sampai 2019 lah. Mungkin yang kita terkenal kan mungkin aksi dia ya, dalam arti menyalip itu juga aksinya Sepang Kelas di 2015 ada, dalam arti kan sama Rossi ya, mengakibatkan Rossi penalti sampai di posisi 20 atau 24 lah gitu. Tapi emang kalau bicara Marc Marquez ini kan lebih banyak mungkin prestasinya ada, kontroversinya juga ada pasti. Emang namanya setiap olahragawan pasti ada prestasi, ada kontroversinya pasti itu. Ya mungkin kalau Marc Marquez emang dia ibaratnya dia juara di Austin, di Sachsen Jerman tuh, Austin di Amerika Serikat tuh dia kuat tuh, emang dia kan jago banget di track yang banyak tikungannya tuh, kuat tuh bersama Honda ya. Gue kadang nonton juga sampai kadang bosan sih nih. Ya mungkin emang kalau bicara Marc Marquez emang dijuluki baby alien ya, pas 2013 ya dia langsung juara dunia ya, baru terjun bersama tim utama Repsol Honda langsung juara dunia itu di MotoGP 2013. Itu juga gue kaget sih, dalam arti wah gila juga nih pembalap nih ya, ngeri lah, dalam arti mungkin bagi tahun depan kan mungkin pasti berat juga buat Francesco Bagnaia dalam mempertahankan gelar lah. Itu juga mungkin emang kalau bicara Marc Marquez ya emang ngeri sih ya. Mungkin kalau gue lihat kemarin pas Marc Marquez pakai Gresini Racing Ducati dengan motor yang masih biru dengan kombinasi biru tua dan merah ini, hanya itu berada di posisi keempat. Wah itu tuh udah ngeri juga sih, yang membuat Marc Marquez di bench Gresini Racing ini tersenyum lah, dalam arti dia seneng gitu, puas gitu dengan hasil pencapaian dia di
Gresini Racing Ducati berbeda dengan tahun-tahun terakhir di Honda yang banyak kemunduran dan juga sering haset terus lah. Ya oke sih kalau bicara sama Marquez mah ya dia harus bisa inilah dalam arti merebut gelar juara dunia ke-10 agar bisa bersanding dengan Valentino Rossi lah. Emang sih benar ya pendapat dari pengamat MotoGP ini, banyak orang mungkin dari ya ibaratnya kata Matteo Guerini juga menyatakan sih apa Marc Marquez ini ancaman juga sih serius kalau dia di sini Racing Ducati dia, dan dia pun tersenyum mungkin apa hasil Marc Marquez berada di posisi keempat di tes pramusim MotoGP 2024 ya. Tentu ini dia menjadi peluang bagus ya mungkin bagi Marc Marquez sendiri untuk bisa bangkit lah. Terlebih kan MotoGP udah tinggal tahun depan lagi lah, mungkin kita menantikan aksi-aksi duel yang seru banget lah, mungkin yang nggak bosan banget mungkin dari Francesco Bagnaia, mungkin dari Jorge Martin, dari Marco Bezzecchi, Luca Marini yang sekarang di Repsol Honda, dan masih banyak lagi lah. Ya tentu emang Marc Marquez tidak salah sih dalam arti dia pindah ke Gresini Racing Ducati lah, dalam arti kan mungkin harusnya Fabio Di Giannantonio tetap ada di Gresini Racing Ducati, cuman kan kalau tahu Fabio Di Giannantonio ini baru performnya kan di Qatar sama di Valencia, dalam arti dia di Australia lah, dalam arti di Phillip Island tuh udah ini banget, cuman di pas awal belum ini banget lah. Ya kalau bicara emang mungkin Marc Marquez bisa bangkit lagi ya, tentu gue juga berharap sih dia bisa menang lagi bersama tim Ducati lah, dalam arti kan akan bisa bersaing juara dunia lagi lah melawan Francesco Bagnaia, karena yang setahu gue mungkin Francesco Bagnaia ini apa ya, tipe ke apa ya, dia tenang gitu dalam bawa motornya tuh, tenang, slow, nggak buru-buru banget gitu, dia kalem gitu. Kemarin gue liat juara maupun nanti dia udah di plus 14 poin sama Jorge Martin, tapi dia tenang gitu ya, walaupun gue agak greget juga sih, harusnya dia udah juara dunia di Qatar lah, dalam arti dia cuman belum ini banget lah ya. Cuman kalau bicara uh, ya mungkin emang sih kalau tahun depan nih emang bakal seru sih emang MotoGP yang tahun depan ya. Kalau tahun ini sih lumayan seru sih dengan Francisco Bagnaia dan Jorge Martin lah, kedua pembalap inilah emang the best ya, emang dua-duanya emang. Cuman Jorge Martin ini terlalu buru-buru, udah mati dia sering apa ya, mengambil statement yang mungkin gak perlu lah, dalam arti bagi seorang pembalap. Nah yang intinya sih pembalap tuh kalem, tenang, enjoy, tidak kaku banget lah, itu sih. Cuma kalau Beca Marc Marquez ya mungkin dia emang alien sih, walaupun kadang ceroboh juga sih, emang baby alien juga dia emang ngeri emang. Kalau di Ducati apalagi di Gresini Racing lah, dalam arti wah udah ngeri banget itu cara ngendarain dia aja gitu kayak Peko. Cuman ya kalau di Ducati gue nggak tahu apakah dia dikualifikasi sampai jatuh atau enggak, karena waktu gue nonton Marc Marquez di Honda ya pada saat itu di Repsol Honda, dia kan sering apa ya, sering apa ya, jatuh terus kan, dalam arti dia pengen nyari limit di motor Honda ya waktu itu, tapi tetap juara juga. Mungkin oke sih kita kalau bicara Marquez ada peluang sih kalau juara dunia MotoGP 2024 kalau nggak ada gangguan kayak cedera atau gangguan kayak apa, cedera tangan lagi, atau nggak ada hambatan, ya pasti bisa sih, dalam arti bisa bersaing lah, dibantu dengan rekan setimnya yang Alex Marquez ya. Itu sih gue juga ya berharap sih, gue menunggu juga sih dengan performa Marc Marquez di tahun depan bersama Gresini Racing Ducati ya. Mungkin ya intinya bisa sih kalau juara dunia MotoGP 2024 asal dia mainnya ngotot tetapi dia tenang kalem gitu kayak Francesco Bagnaia ya. Mungkin ya itu sih, emang kita tunggu saja kelanjutannya mungkin mengenai Marc Marquez, apakah Marc Marquez bisa juara dunia MotoGP 2024 ya, kita tunggu saja di tahun depan. Nah kita lihat tuh tahun depan apakah akankah seperti apa, apakah Marc Marquez bisa bangkit lagi bersama Gresini Racing dengan keterpurukan dia selama ini di Repsol Honda dan di tahun-tahun terakhir yang masih kurang banget. Andai kata dia nggak perform mungkin dia pensiun lah, dalam mati. Tapi kita lihat tahun depan apakah dia perform atau enggak, apakah dia bersaing dengan pembalap zaman sekarang yang makin kuat kayak Francisco Bagnaia, Jorge Martin, dan masih banyak lagi. Kita tunggu saja. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam mati
damai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.